Bayangkan ini, kamu sedang membangun menara balok tertinggi yang pernah ada. Tingginya sudah hampir menyentuh langit-langit ruangan. Lalu tiba-tiba, bruk, adik perempuanmu lari melewatinya, dan semua menara megahmu langsung ambruk. Rasanya darah langsung mendidih, ingin teriak, menghentakkan kaki, atau bahkan menangis karena kesal. Familiar dengan perasaan itu? Nah, bagaimana jika aku bilang, kamu punya kekuatan super yang bisa membantumu tetap tenang, seperti seorang Jedi yang bijaksana di saat-saat seperti itu? Hari ini, kita akan membongkar rahasia kuno dari para filsuf Stoa yang akan mengajarkanmu mengapa kamu tidak perlu marah-marah hanya karena hal-hal kecil. Dan ini lebih mudah dari yang kamu kira. Siap mempelajari cara mengendalikan emosimu, alih-alih membiarkan emosi yang mengendalikanmu? Aku yakin setelah menonton video ini, kamu akan melihat mainan yang rusak atau kekalahan dalam permainan dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Menurutmu, apakah marah itu perasaan yang berguna? Coba tulis di kolom komentar, ya atau tidak, nanti kita kembali lagi membahas ini di akhir video. Sebelum kita menyelami rahasia ketenangan, mari kita lakukan sedikit perjalanan waktu. Bayangkan dunia tanpa internet, tanpa telepon, bahkan tanpa listrik. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di Yunani kuno dan Roma, hiduplah orang-orang yang sangat cerdas yang dikenal sebagai Stoa. Mereka bukan hanya paman-paman berjanggut yang memakai jubah toga, melainkan pahlawan super sejati dalam mengendalikan pikiran. Kaisar, jenderal, penulis, semuanya mempelajari stoisisme. Mereka mengajukan pertanyaan yang sama dengan kita hari ini. Bagaimana cara menjadi bahagia? Bagaimana agar tidak terlalu khawatir pada hal-hal sepele? Bagaimana menghadapi kesulitan? Dan mereka menemukan jawabannya. Inti utama dari ajaran Stoa sangat sederhana, namun di saat yang sama sangatlah jenius. Mereka menyadari bahwa dalam hidup, ada hal-hal yang dapat kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Seluruh rahasia kebahagiaan dan ketenangan adalah belajar membedakan keduanya, dan tidak membuang energi kita pada hal-hal yang di luar kendali kita. Kedengarannya seperti sihir, ya? Tapi ini bukan sihir, melainkan latihan pikiran yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk kamu. Nah, mari kita mulai dari biang kerok utamanya, amarah. Sebenarnya apa sih amarah itu? Coba bayangkan amarahmu itu seperti seekor naga api kecil yang tinggal di dalam dirimu. Saat semuanya baik-baik saja, dia tidur pulas di guanya, tidak mengganggu siapapun. Tapi, begitu terjadi hal sehalus benang, misalnya, ada yang ambil mainanmu tanpa izin, ibumu menyuruhmu bersih-bersih padahal kamu sedang asik bermain, atau kamu gagal terus melewati level di video game. Si naga kecil itu langsung bangun. Dia mulai menggeram, mendengus, dan menyemburkan api. Dan seketika kamu sendiri berubah menjadi naga itu. Wajahmu memerah, tanganmu mengepal, kamu ingin berteriak dan merusak segalanya. Para filsuf Stoa mengatakan, naga kecil ini bukanlah dirimu. Itu hanyalah sebuah reaksi, sebuah emosi. Dan yang paling menarik, kitalah yang memutuskan apakah akan melepaskannya keluar atau tidak. Kita adalah majikan dari naga ini. Melampiaskan amarah pada hal-hal kecil itu, seperti mencoba memadamkan api unggun menggunakan bensin. Semakin keras kamu marah karena menumpahkan jus, semakin buruk suasana hatimu. Dan lihat, seluruh harimu jadi rusak hanya gara-gara satu noda di kaos. Padahal, kamu cukup menarik napas, buang, lalu pergi berganti pakaian. Inilah langkah pertama menuju kebijaksanaan seorang Stoa cilik. Menyadari bahwa marah terhadap ketidaknyamanan kecil hanya akan membuatnya terasa semakin besar. Dan inilah rahasia utama para Stoik yang akan mengubah segalanya. Ingat ide sederhana ini, bagi semua yang terjadi menjadi dua keranjang. Keranjang pertama berisi hal-hal yang dapat kita kendalikan. Sementara keranjang kedua berisi hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi, apa saja yang bisa kita kontrol? Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, sikap kita terhadap sesuatu. Misalnya, kamu bisa mengontrol apakah kamu akan mengerjakan tugas rumah atau tidak. Kamu bisa mengontrol apakah kamu akan mengucapkan terima kasih atau diam saja. Kamu bisa memilih untuk marah pada teman atau mencoba memahaminya. Semua ini ada dalam kuasamu. Lalu, apa yang ada di keranjang kedua? Cuaca. Kita tidak bisa memerintahkan hujan untuk berhenti. Tindakan orang lain. Kamu tidak bisa memaksa temanmu untuk selalu mau bermain game kesukaanmu. Masa lalu. Kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, misalnya nilai jeblokmu kemarin. Dan inilah aturan emas dari para Stoik. Curahkan energi dan fokusmu hanya pada keranjang pertama.
pada hal-hal yang bisa kamu ubah. Sedangkan segala sesuatu di keranjang kedua, kamu hanya perlu menerimanya sebagai fakta. Hujan turun? Bagus, aku akan ambil payung dan sepatu bot karet. Teman tidak mau main? Oke, aku akan cari kesibukan lain. Ini adalah latihan mental yang harus kamu lakukan terus-menerus. Mari kita ambil sebuah contoh. Bayangkan kamu sudah janjian sama teman untuk jalan-jalan ke taman. Tiba-tiba dia menelepon dan membatalkan janji itu karena ada kerabat yang datang. Apa yang terjadi di dalam dirimu? Pertama, rasa kecewa, lalu marah. Kok dia tegak sih? Aku sudah dijatuhkan. Hari ini benar-benar kacau. Naga api kecil kita pun terbangun. Nah, sekarang mari kita terapkan aturan 2 keranjang. Bisakah kamu mengendalikan kedatangan kerabat temanmu? Tidak, itu sepenuhnya di luar kendalimu. Ini termasuk dalam keranjang kedua. Bisakah kamu memaksanya pergi jalan-jalan denganmu? Juga tidak. Itu adalah keputusannya, tindakannya. Lalu, apa yang bisa kamu kendalikan? Sikapmu terhadap situasi itu. Kamu bisa memilih untuk marah-marah, lalu duduk di rumah dan menyalahkan seluruh dunia. Atau kamu bisa berpikir, sayang sekali, ya, tapi tidak masalah. Justru aku punya waktu luang sekarang. Aku bisa baca buku yang sudah lama kuinginkan, atau merakit puzzle sulit itu. Kamu lihat perbedaannya? Kejadiannya sama, pembatalan rencana jalan-jalan. Tapi, hasilnya benar-benar berbeda. Pada kasus pertama, kamu berakhir dengan suasana hati yang buruk. Pada kasus kedua, kamu mendapatkan ketenangan, bahkan keuntungan. Para Stoa mengajarkan kita untuk menjadi sutradara dalam hidup kita sendiri, bukan sekadar penonton yang frustrasi karena skenario yang buruk. Salah satu jurus hebat para Stoik adalah kemampuan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang tinggi. Mereka menamakannya the view from above, atau pandangan dari atas. Bayangkan dirimu berubah menjadi burung dan terbang melayang tinggi, jauh di atas rumahmu. Kamu melihat kotamu, lalu negaramu, dan kemudian seluruh planet kita, sebuah bola biru kecil di tengah luasnya alam semesta. Sekarang, dari ketinggian itu, coba cari masalah yang membuatmu begitu marah. Misalnya, kekalahan dalam game komputer itu. Dari sudut pandang kosmos yang luas, di mana letak kekalahan itu? Kita bahkan tidak bisa melihatnya. Itu hanyalah titik kecil, sebutir debu dalam skala alam semesta. Teknik ini membantu kita menyadari betapa kecilnya, sesungguhnya, banyak hal yang kita khawatirkan. Ketika adikmu menghabiskan permen terakhirmu, rasanya seperti tragedi besar sejagat raya. Tetapi jika kamu melihatnya dari atas, kamu akan sadar bahwa sejam ke depan, kamu bahkan tidak akan mengingatnya. Bagaimana besok? Bagaimana setahun lagi? Latihan mental ini secara instan membantu mengecilkan masalah itu ke ukuran yang sebenarnya. Ketika kamu melihat betapa tidak pentingnya hal itu, menjadi marah karenanya terasa konyol. Ibaratnya seperti seekor semut yang marah pada sebutir debu yang menghalangi jalannya. Lain kali, saat kamu merasa emosimu mulai memuncak, bayangkan saja dirimu sebagai elang yang terbang di angkasa, dan lihatlah situasinya dari ketinggian. Kaum Stoa itu jago banget mengajukan pertanyaan yang pas untuk diri mereka sendiri. Salah satu pertanyaan kuncinya adalah, apakah ini benar-benar separah itu? Saat hal buruk terjadi, otak kita suka melebih-lebihkan segalanya. Misalnya, Anda memecahkan cangkir kesayangan. Pikiran pertama yang muncul, ya ampun, bencana, ini cangkir favoritku, sekarang semuanya hancur. Emosi langsung menguasai, dan Anda mungkin sudah menangis di atas pecahan cangkir itu. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan tanya diri kita jujur. Apakah ini benar-benar separah itu? Apa sih hal terburuk yang terjadi? Anda hanya kehilangan cangkir itu. Apakah Anda sedih? Ya. Apakah ini menjengkelkan? Tentu. Tapi, apakah ini mengancam nyawa Anda? Tidak. Apakah dunia runtuh karenanya? Jelas tidak. Apakah Anda punya cangkir lain? Pasti ada. Bisakah Anda beli yang baru? Kemungkinan besar, iya. Ketika Anda mulai berpikir seperti ini, Anda seperti mengempiskan masalah itu. Masalah tersebut berhenti menjadi monster raksasa yang menakutkan dan berubah menjadi gangguan biasa yang bisa diatasi. Pertanyaan ini membantu memisahkan fakta dari emosi kita. Fakta, cangkir pecah. Emosi, kiamat sudah datang. Tugas seorang stoik kecil adalah fokus pada fakta dan dengan tenang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Misalnya, kumpulkan pecahan-pecahan itu dengan hati-hati dan buang. Selesai. Masalah teratasi. Tanpa teriakan dan air mata,
Bagaimana jika saya katakan bahwa setiap kesulitan itu sebenarnya adalah peluang yang menyamar? Kaum Stoa percaya bahwa rintangan yang menghadang di jalan adalah jalan itu sendiri. Kedengarannya rumit, tapi percayalah, ini sangat sederhana. Bayangkan kamu sedang membangun istana pasir, lalu tiba-tiba ombak besar datang dan merobohkan satu dinding. Reaksi pertama mungkin marah dan kecewa. Semuanya hancur. Namun seorang Stoa akan berpikir sebaliknya. Aha, dindingnya runtuh. Menarik. Sekarang di tempat ini, aku bisa membangun bukan hanya dinding, tapi menara yang jauh lebih tinggi dengan bendera. Atau mungkin menggali parit air. Setiap masalah adalah tempat latihan bagi pikiran dan karakter kita. Kalah main catur? Bagus sekali. Itu adalah kesempatan untuk menganalisis kesalahanmu dan bermain lebih cerdas di lain waktu. Mendapat nilai buruk? Itu bukan bencana, melainkan sinyal yang jelas bahwa kamu perlu mempersiapkan diri lebih baik. Tidak diterima di dalam tim? Itu adalah kesempatan emas untuk berlatih lebih keras dan menjadi sangat kuat, sehingga kali berikutnya mereka pasti akan melihatmu. Kaisar Stoa yang agung, Marcus Aurelius, pernah berkata, hambatan dalam bertindak justru menjadi tindakan. Apa yang menghalangi jalan, ialah yang menjadi jalan itu sendiri. Ini artinya setiap kesulitan mampu membuat kita lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh, asalkan kita melihatnya dari sudut pandang yang tepat. Daripada bertanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Lebih baik tanyakan pada diri sendiri, pelajaran apa yang bisa kupetik dari ini? Sekarang, mari kita bahas hal-hal yang ada di sekitar kita. Mainan, gawai, pakaian yang bagus. Kita sering merasa sangat kecewa ketika salah satu dari benda-benda ini rusak atau hilang. Kehilangan bola kesayangan, rasanya seperti tragedi besar. Tablet rusak, rasanya ingin meraung karena kesal. Kaum Stoa menawarkan trik mental yang sangat menarik, yang mereka sebut visualisasi negatif. Jangan takut dengan kata negatif, karena ini adalah teknik yang sangat berguna. Intinya adalah, sesekali kamu membayangkan bahwa kamu tidak memiliki hal-hal yang saat ini kamu miliki. Bangun di pagi hari, lalu bayangkan sejenak bahwa kamu tidak punya kasur yang nyaman itu. Atau, bayangkan semua mainan favoritmu sudah tidak ada lagi. Bahkan, bayangkan kalau sahabat terbaikmu pindah ke kota lain. Mengapa kita melakukan ini? Tujuannya adalah, ketika kamu membuka mata dan melihat bahwa semuanya ada di sana, kasur masih di tempatnya, mainan tertata di rak, dan temanmu membalas pesan, kamu akan merasakan kegembiraan dan rasa syukur yang luar biasa karena semua itu masih kamu miliki. Teknik ini mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini juga, dan tidak menangisinya saat kita kehilangannya. Ketika kamu menyadari bahwa semua benda dalam hidupmu tidak abadi, kamu akan menjadi lebih tenang. Jika bolamu hilang, tentu saja kamu akan sedih, tapi itu bukan akhir dari dunia. Sebab, kamu sudah mempersiapkan diri dari awal bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Dan yang terpenting, kamu akan lebih menikmati bermain dengan bolamu selama kamu masih memilikinya. Kita seringkali merasa marah atau kesal pada orang lain. Mungkin adikmu memberantakkan barang-barangmu. Teman sekelasmu melontarkan ucapan yang menyakitkan, atau orang tua tidak membelikan apa yang kamu inginkan. Rasanya, mereka melakukan itu semua karena sengaja ingin mengganggu kita. Tapi para filsuf Stoa mengajarkan, tunggu sebentar, jangan cepat menarik kesimpulan. Setiap orang bertindak berdasarkan apa yang ia anggap paling benar pada saat itu. Adikmu memberantakkan barang, bukan karena dia jahat atau ingin membuatmu kesal, tetapi mungkin karena dia masih kecil dan belum berpikir panjang. Teman sekelasmu mengucapkan kata-kata menyakitkan, bisa jadi karena dia sendiri sedang mengalami hari yang buruk dan tidak tahu cara lain untuk melampiaskan perasaannya. Orang tua tidak membelikan mainan bukan karena mereka tidak sayang, melainkan karena mereka punya alasan sendiri. Misalnya, mereka sedang menabung untuk keperluan yang jauh lebih penting. Stoicisme mengajarkan kita tentang empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan mencoba memahami mereka. Sebelum kamu benar-benar marah, tanyakan pada dirimu, mengapa dia melakukan itu? Apa alasan yang mungkin dia miliki? Mungkin kamu akan menyadari bahwa sama sekali tidak ada niat jahat di balik tindakan mereka. Bahkan kalaupun memang ada niat buruk, itu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. Kemarahan mereka adalah naga api milik mereka, sementara nagamu bisa tidur dengan tenang saat itu. Tugasmu adalah mengendalikan reaksimu sendiri, bukan mengendalikan perbuatan orang lain. Memaafkan dan melepaskan rasa sakit hati bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan dari seorang Stoa sejati. Yuk, kita pelajari teknik stoik yang paling simpel, tapi paling manjur, jeda. Bayangkan kamu punya tombol jeda ajaib di dalam dirimu, persis seperti remote TV.
Tepat di saat sesuatu terjadi dan kamu merasa naga kemarahan mulai terbangun, tekan tombol itu. Dalam hati, berhenti saja. Jangan ucapkan sepatah kata pun, jangan bergerak sedikit pun. Diamlah selama beberapa detik. Apa manfaatnya? Jeda ini menciptakan celah kecil antara kejadian, misalnya cangkir pecah, dan reaksimu, yaitu berteriak. Dan tepat di celah itu tersemat kekuatan supermu, kekuatan untuk memilih. Selama beberapa detik itu, kamu punya waktu untuk berpikir. Oke, tunggu. Apa yang terjadi? Cangkir pecah. Bisakah aku mengendalikannya? Tidak, itu sudah terjadi. Apakah aku perlu berteriak dan marah? Tidak, itu tidak akan mengembalikan cangkir, justru hanya merusak suasana hati semua orang. Apa yang harus aku lakukan? Bersihkan pecahannya dengan tenang. Astagfirullah. Beberapa orang menyarankan agar selama jeda ini, kamu berhitung perlahan sampai 10. Ini cara yang bagus. Saat kamu menghitung, gelombang kemarahan pertama akan surut, dan kamu akan bisa berpikir jernih. Ini seperti badai. Jika kamu langsung menceburkan diri ke ombak yang mengamuk, kamu akan terseret. Tetapi jika kamu menunggu di pantai selama beberapa menit, badai akan mereda. Latih jeda ini terus-menerus, bahkan pada hal-hal terkecil. Tidak berhasil mengikat tali sepatu? Jeda. Hitung sampai 10. Coba lagi. Seringkali, kemarahan kita itu bukan karena peristiwa yang terjadi, melainkan karena ekspektasi kita yang tidak tercapai. Anda berharap dapat nilai A, ternyata cuman B. Anda berharap kado ulang tahunnya konsol game baru, malah dikasih buku. Anda berharap hari ini cerah, malah turun hujan. Dan disinilah letaknya. Realitas tidak sesuai dengan gambaran di kepala Anda, dan ini memicu amarah serta kekecewaan. Para filsuf Stoik mengatakan, semakin sedikit ekspektasi kaku yang Anda miliki, semakin sedikit pula alasan untuk merasa kecewa. Ini bukan berarti kita tidak boleh bermimpi atau menginginkan sesuatu. Artinya, kita harus siap menghadapi hasil apapun. Saat belajar untuk ujian, Anda harus berjuang untuk mendapat nilai A, tapi secara mental, Anda juga harus siap dengan nilai B, bahkan nilai C. Inilah yang disebut fleksibilitas pikiran atau kelenturan mental. Bayangkan sebuah pohon ek yang kokoh dengan cabang-cabang tebal yang kaku. Saat badai, ia cenderung patah. Sebaliknya, pohon willow yang ramping dan lentur akan menekuk mengikuti angin, dan ketika badai mereda, ia akan berdiri tegak kembali. Begitu juga dengan ekspektasi kita. Jika ekspektasi itu kaku, seperti ranting pohon ek, kejutan sekecil apapun akan mematahkannya. Namun, jika ekspektasi kita lentur, seperti ranting pohon willow, kita bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Harapkan yang terbaik, tapi bersiaplah untuk yang terburuk. Dengan begitu, Anda akan bersukacita saat segala sesuatu berjalan lancar, dan tidak akan terlalu kecewa jika ada hal-hal yang tidak sesuai rencana. Ada lagi pelajaran penting dari kaum Stoik, yaitu tentang kekuatan kata-kata. Kata-kata kita punya kekuatan yang dahsyat, terutama kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri. Saat kamu gagal atau ada sesuatu yang tidak berjalan lancar, kata-kata apa yang pertama kali muncul di benakmu? Aku pecundang. Aku tidak akan pernah berhasil. Dasar bodoh. Kata-kata seperti itu adalah racun bagi ketenangan jiwa kita. Mereka hanya memberi makan naga api di dalam diri kita. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk sangat berhati-hati dalam memantau dialog internal kita. Daripada terus-menerus memarahi diri sendiri, cobalah berbicara kepada diri sendiri seperti kamu berbicara dengan sahabat terbaikmu. Jika sahabatmu menjatuhkan es krim, apakah kamu akan berteriak padanya, "Dasar ceroboh"? Tentu saja tidak. Kamu pasti akan berkata, "Tidak apa-apa, hal itu wajar terjadi. Mau aku bagi es krimku?" Jadi, kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama pada dirimu sendiri? Daripada mengatakan, "Aku pecundang," ubah menjadi, "Kali ini gagal, tapi aku akan coba lagi dan belajar dari kesalahan." Daripada berkata, "Aku bodoh," katakanlah, "Tugas ini memang sulit, aku butuh waktu lebih untuk memahaminya." Dengan mengganti kata-kata negatif dan keras menjadi kata-kata yang tenang dan konstruktif, kamu otomatis mengubah perspektifmu terhadap masalah. Kamu berhenti menjadi korban keadaan dan berubah menjadi individu yang mengambil kendali dan menyelesaikan masalah. Pikiranmu membentuk emosimu. Jika kamu menginginkan emosi yang tenang, maka pilihlah pikiran dan kata-kata yang tenang. Bayangkan dirimu adalah sebuah benteng, memiliki tembok yang tinggi, gerbang yang kuat, dan para penjaga di menara pengawas. Sementara di luarnya terbentanglah seluruh dunia. Di luar sana cuaca bisa cerah, atau mungkin badai topan.
Mungkin datang penunggang kuda yang ramah, atau bahkan pasukan musuh. Kaum Stoa mengatakan, tugas utamamu adalah menjadi komandan yang baik bagi benteng internalmu, yaitu pikiranmu sendiri. Apapun yang terjadi di luar, baik itu hujan, badai, kata-kata yang menyakitkan, atau bahkan mainan yang rusak, semua itu tidak boleh menghancurkan bentengmu dari dalam. Kamu yang memutuskan apakah akan membuka gerbang itu untuk kemarahan dan sakit hati atau tidak. Kamu bisa saja mengamati semua itu dari menara pengawas yang tinggi dan berkata pada dirimu, ya, di luar memang ada badai, tapi di dalam bentengku ini terasa hangat, kering, dan damai. Aku aman. Metafora ini membantu kita memahami bahwa peristiwa eksternal tidak dapat menyakiti kita, kecuali jika kita sendiri yang mengizinkannya. Kata-kata menyakitkan yang dilontarkan orang lain, itu hanyalah suara, sekumpulan huruf. Kata-kata itu baru terasa menyakitkan ketika kita membukakan pintu benteng dan mulai memikirkannya secara berlebihan. Namun, jika kita membiarkannya tetap berada di luar gerbang, ia hanya akan terbang berlalu tanpa bisa melukai kita sedikit pun. Pikiranmu adalah wilayahmu, dan hanya kamu yang berhak memutuskan siapa yang boleh masuk ke dalamnya. Stoicisme itu sering sekali disalahpahami sebagai sikap tidak peduli atau cuek. Beberapa orang berpikir bahwa menjadi seorang stoa artinya berubah jadi robot tanpa perasaan yang menganggap semua hal itu tidak penting. Padahal, intinya sama sekali bukan itu. Kaum stoa tidak pernah menganjurkan kita untuk menahan atau menekan emosi. Sebaliknya, mereka mengajak kita untuk memahami emosi tersebut. Marah, sedih, atau senang, itu semua adalah sinyal alami, seperti lampu indikator di dashboard mobil. Ambil contoh, marah bisa memberi sinyal bahwa batasan kita dilanggar. Sedih berarti kita kehilangan sesuatu. Senang berarti kita berhasil mencapai tujuan. Intinya bukan menghancurkan lampu-lampu itu, tapi belajar bagaimana membaca sinyalnya dengan benar. Jadi, saat kamu merasa marah, jangan langsung menyalahkan dirimu sendiri. Sebaliknya, tanyakan, oke, saya marah. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya membuat saya kesal? Kamu bukan cuma teriak, saya marah. Tapi kamu menganalisis akar permasalahannya. Contohnya, saya marah karena adik saya mengambil tablet saya tanpa izin. Saya merasa ini tidak adil. Ketika kamu sudah mengerti alasannya, kamu bisa bertindak dengan bijak. Bukan dengan membentak adikmu, melainkan memberitahunya dengan tenang. Tolong, lain kali minta izin dulu sebelum ambil barang-barang saya. Saya kurang nyaman dengan itu. Inilah yang disebut pengelolaan emosi. Kamu tidak menekan kemarahan itu, melainkan memahami sinyalnya dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. Menjadi seorang stoa berarti bukan menjadi orang yang tidak berperasaan, melainkan menjadi orang yang sangat peka dan perhatian terhadap dunia batinnya sendiri. Mari kita bahas soal keadilan. Sering sekali kita merasa marah karena kita yakin bahwa dunia ini tidak adil. Kenapa dia punya mainan itu, tapi aku tidak? Ini curang. Kenapa guru memuji dia, tapi aku tidak? Ini tidak adil. Kita membuang banyak energi hanya untuk kesal pada hal-hal yang kita anggap sebagai ketidakadilan ini. Kaum Stoa melihat ini dengan cara yang berbeda. Mereka bilang setiap orang punya jalan hidup dan situasi mereka sendiri. Daripada terus-menerus melihat piring orang lain dan marah karena porsi mereka lebih besar, lebih baik fokus pada piringmu sendiri. Satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah usahamu sendiri dan karaktermu sendiri. Menurutmu tidak adil jika temanmu bermain sepak bola lebih baik darimu? Kamu bisa marah dan iri, atau kamu bisa pergi dan mulai berlatih lebih keras. Kamu bisa mengontrol seberapa banyak kamu berlatih. Menurutmu tidak adil jika ada orang yang punya pakaian mahal? Kamu bisa marah, atau kamu bisa mengembangkan kualitas dalam dirimu seperti kebaikan, kecerdasan, dan kejujuran, yang jauh lebih penting daripada pakaian apapun dan sepenuhnya berada di bawah kendalimu. Stoicisme mengajarkan kita untuk mencari kekuatan dan sandaran di dalam diri kita, bukan di dunia luar. Nilaimu tidak ditentukan oleh jumlah mainan atau pujian yang kamu terima. Nilaimu terletak pada dirimu sebagai manusia, dan itulah hal yang paling adil di dunia ini. Setiap kita pasti punya sosok pahlawan. Mereka bisa berupa tokoh fiksi dari buku atau film, atlet, ilmuwan terkemuka, atau bahkan orang terdekat kita, ayah, ibu, atau kakek. Para filsuf Stoa menyarankan kita menjadikan mereka sebagai kompas atau panduan hidup. Ketika menghadapi situasi sulit, saat emosi sudah di ubun-ubun dan kamu siap meledak karena marah, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan pahlawan saya jika berada di posisi ini? Ambil contoh, bagaimana reaksi Kapten Amerika jika ada seseorang yang menyenggolnya saat sedang mengantre? Apakah dia akan langsung berteriak marah dan mencari ribut?
Tentu saja tidak. Kemungkinan besar, dia akan dengan tenang dan sopan menegur orang tersebut. Atau, bagaimana dengan Hermione Granger jika dia gagal melakukan mantra yang rumit pada percobaan pertama? Apakah dia akan frustrasi, merobek buku dan melempar tongkat sihirnya? Jelas tidak. Dia pasti akan pergi ke perpustakaan, mengkaji ulang bukunya, dan mencobanya berulang kali sampai berhasil. Pertanyaan sederhana ini membantu kita mengambil jarak, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, dan memilih tindakan yang lebih bijaksana serta berkelas. Kita seolah-olah sedang mengenakan karakter pahlawan kita, dan mulai bertindak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ini memungkinkan kita untuk melampaui rasa marah dan kekecewaan kecil, dan pada akhirnya bertindak dengan cara yang membuat kita bangga pada diri sendiri. Jadi, pilihlah pahlawan ideal Anda, dan jangan ragu untuk sering meminta nasihatnya. Dalam hati, seringkali penyebab kemarahan dan kecemasan kita adalah pikiran tentang masa depan. Bagaimana kalau besok ulangan saya jelek? Bagaimana kalau tiba-tiba ada anjing menyerang saya? Bagaimana kalau saya tidak pernah bisa belajar naik sepeda? Kita mulai khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi, dan kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi. Kita menghabiskan energi untuk melawan monster-monster yang hanya ada di dalam pikiran kita. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk hidup di sini dan saat ini. Masa lalu sudah berlalu, kita tidak bisa mengubahnya. Masa depan belum datang, kita tidak tahu akan seperti apa. Satu-satunya yang kita miliki adalah momen saat ini. Dan disinilah kita harus memusatkan perhatian. Jika kamu sedang mengerjakan tugas sekolah, fokuslah hanya pada tugas itu, bukan pada ulangan besok. Jika kamu sedang bermain dengan teman, nikmatilah permainannya, jangan cemas harus segera pulang. Ketika kamu sepenuhnya tenggelam dalam masa kini, pikiranmu tidak punya waktu lagi untuk kecemasan yang tidak berguna. Ini seperti saat kamu mengendarai sepeda. Jika kamu melihat ke bawah kakimu atau terlalu jauh ke depan, kamu bisa jatuh. Kamu harus melihat lurus ke depan. Begitu juga dalam hidup. Fokuskan diri pada apa yang sedang kamu lakukan sekarang dan lakukanlah dengan baik. Dan masalah masa depan, hadapi saja saat mereka benar-benar terjadi. Kemungkinan besar kamu akan menyadari bahwa masalah itu tidak seseram yang kamu bayangkan. Coba kita bayangkan ketenangan itu sebagai sebuah otot. Sama seperti otot lain di tubuh kita, ia perlu dilatih secara rutin agar menjadi kuat. Kita tidak bisa cuma sekali ke pusat kebugaran, lalu langsung jadi binaragawan. Begitu pula, membaca satu buku tentang stoicisme tidak akan langsung menjadikan kita pribadi yang super tenang. Ini adalah proses harian. Setiap gangguan kecil adalah alat untuk melatih otot ketenangan Anda itu. Teh tumpah? Itu latihan. Kalah dalam permainan papan? Latihan juga. Adik tidak mau kasih remote TV? Nah, itu latihan yang sangat bagus. Setiap kali Anda memilih untuk tidak langsung meledak, mengambil jeda menerapkan teknik dua keranjang atau melihat situasi secara lebih objektif, saat itulah Anda sedang melatih otot itu. Memang pada awalnya akan terasa sulit. Kebiasaan lama pasti akan menarik Anda kembali, menuju amarah dan teriakan. Namun, dengan pengulangan, hasilnya akan semakin baik. Anda bahkan bisa membuat jurnal stoa kecil dan di penghujung hari mencatat satu situasi di mana Anda berhasil mempertahankan ketenangan. Contohnya, hari ini saya kesal karena, tapi daripada berteriak, saya memilih untuk. Dengan meninjau kembali catatan-catatan ini, Anda akan melihat kemajuan Anda dan merasa bangga pada diri sendiri. Ingat, bahkan para penganut stoicisme yang paling hebat pun tidak sempurna. Mereka juga sesekali merasa marah. Yang terpenting adalah, jangan pernah menyerah dan teruslah berlatih setiap hari. Untuk apa sebenarnya ketenangan itu? Mungkin lebih baik jadi orang yang emosional saja, teriak saat marah dan tertawa lepas saat gembira. Para penganut stoicisme menjawab, ketenangan bukanlah berarti kita tidak punya emosi, tapi justru itu adalah dasar bagi kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Saat pikiranmu tenang, seperti permukaan danau yang licin dan mulus, kamu bisa berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, saat kamu marah, pikiranmu ibarat kuali yang mendidih. Semuanya kacau balau. Dalam kondisi marah, kamu bisa melontarkan kata-kata menyakitkan kepada sahabat terbaikmu, yang tentu saja akan kamu sesali setelahnya. Kamu bisa saja merusak barang berhargamu. Kamu juga tidak bisa fokus mencari solusi masalah. Sebaliknya, orang yang tenang melihat situasi dengan jelas. Dia bisa menemukan jalan keluar di tempat yang bagi orang lain hanya terlihat sebagai jalan buntu. Orang yang tenang juga lebih mudah bergaul dengan orang lain karena mereka tidak mudah meledak hanya karena hal-hal sepele. Mereka menyenangkan untuk diajak bicara dan orang-orang lebih percaya pada mereka.
Ketenangan memberimu kekuatan batin dan kepercayaan diri. Kamu tidak lagi bergantung pada keadaan di luar dirimu. Suasana hatimu tidak akan naik turun hanya karena setiap hal kecil. Kamu menjadi tuan atas hidupmu sendiri. Dan inilah mungkin hadiah terbesar dari semua latihan yang kamu jalani. Mari kita bahas satu kesalahpahaman yang lain. Beberapa orang berpikir, jika kita tidak marah saat diperlakukan tidak adil, kita akan dianggap lemah, atau bahkan menjadi kaset tempat orang menginjak-injak kita. Jika ada yang menyakiti atau menghina Anda, dan Anda hanya diam secara stoik, apakah itu benar? Kaum Stoa mengatakan, ketenangan bukanlah kepasifan. Itu adalah tindakan yang didasari akal sehat. Jika seseorang menyinggung Anda, itu tidak berarti Anda harus menahan diri dan diam 1000 bahasa. Namun, membalas dengan teriakan juga pilihan yang buruk. Itu berarti Anda turun ke level orang yang menyakiti Anda. Seorang Stoa akan bertindak berbeda. Dia akan melindungi batas pribadinya dengan tenang, tegas, dan penuh keyakinan. Dia tidak akan membalas dengan penghinaan, tapi dia akan memberi pengertian bahwa cara perlakuan seperti itu tidak dapat diterima. Contohnya, dia akan berkata, "Saya tidak suka cara Anda berbicara kepada saya seperti itu. Tolong hentikan." Atau jika seseorang mencoba mengambil barang miliknya, dia tidak akan berkelahi, tapi dia juga tidak akan menyerahkannya begitu saja. Dia akan berdiri teguh pada pendiriannya. Disinilah letak perbedaannya. Kemarahan adalah reaksi yang lemah dan kacau. Sementara keyakinan yang tenang atas kebenaran diri, itulah kekuatan sejati. Seorang Stoa tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosinya, tapi dia juga tidak membiarkan orang lain melanggar hak-haknya. Dia bertindak bukan karena amarah, melainkan berdasarkan rasa martabat diri. Dan hal itu jauh lebih menimbulkan rasa hormat dibandingkan teriakan apapun. Dan inilah kesimpulan yang paling utama. Seluruh filosofi stoisisme untuk anak-anak sebenarnya berpusat pada satu ide yang sederhana, namun sangat penting. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada mainan apa yang kamu punya, cuaca di luar seperti apa, atau bagaimana perlakuan orang lain terhadapmu. Kebahagiaanmu hanya bergantung pada satu hal, pikiranmu dan bagaimana kamu menyikapi hal yang terjadi. Inilah kekuatan super yang kita bicarakan di awal. Kekuatan itu selalu ada bersamamu, di dalam dirimu. Tak seorang pun bisa merebutnya darimu. Kamu mungkin kehilangan mainan, tapi tidak ada yang bisa memaksamu untuk merasa sedih atau sengsara karenanya, kecuali kamu sendiri yang memilih untuk merasa begitu. Kamu mungkin disakiti, tapi tidak ada yang bisa memaksamu menderita jika kamu memutuskan untuk tidak membiarkan rasa sakit hati itu masuk ke dalam benteng pikiranmu. Ketika kamu menyadari hal ini, kamu akan menjadi benar-benar bebas. Kamu tidak akan lagi menjadi budak emosi dan keadaan. Kamu akan menjadi kapten dari kapalmu sendiri, yang dengan yakin mengarahkannya menembus badai apapun. Ingat, tidak penting apa yang terjadi di sekitarmu. Yang penting adalah apa yang terjadi di dalam kepalamu. Dan di sana, kamu adalah pengendalinya. Kamu adalah stoik kecil, yang berarti kamu adalah seorang pahlawan super kecil, yang memiliki kekuatan akal sehat dan ketenangan. Nah, begitulah. Sedikit demi sedikit, kita sudah berhasil mengungkap rahasia utama para filsuf Stoa kuno. Ternyata, untuk tidak lagi gampang marah, hanya karena hal-hal sepele, Anda tidak perlu jadi seorang kaisar atau filsuf terkenal. Kita hanya perlu mengingat beberapa hal sederhana. Yang pertama, selalu pisahkan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang berada di luar kendali kita. Fokuskan energi kita hanya pada hal yang pertama. Yang kedua, ingatlah bahwa setiap masalah akan terasa jauh lebih kecil jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih tinggi, atau dengan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar seburuk itu? Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Di antara setiap peristiwa dan reaksi kita, selalu ada jeda singkat. Dalam jeda ini, kita bisa memilih apakah kita akan menyerah pada amarah atau tetap tenang. Kemampuan untuk memilih reaksi ini adalah kebebasan sejati. Inilah one superpower kita. Keterampilan ini sama seperti belajar naik sepeda, butuh latihan. Tapi, semakin sering Anda praktikkan, semakin kuat dan bahagia diri Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap saran-saran kuno ini bisa membantu Anda dan anak-anak Anda menemukan ketenangan di tengah dunia yang penuh gejolak ini. Jika Anda suka, silakan tekan tombol like pada video ini dan subscribe ke kanal kami, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik terbaru lainnya. Dan sekarang, satu pertanyaan untuk Anda. Hal sepele apa yang terakhir kali membuat Anda marah? Dan bagaimana Anda akan bereaksi terhadapnya sekarang, menggunakan nasihat dari para filsuf Stoa ini?
Tulis cerita Anda di kolom komentar. Mari kita belajar menjadi tenang bersama-sama.